kaum suku Suar menganggap bahwasanya hutan Amazon itu memang benar-benar miliknya dan siapapun yang datang ke daerah tersebut dianggap sebagai pencuri. Konspirasi pemerintah itu juga ngeri ya ternyata ya. Buku-buku romantis yang ditulis oleh Pak Tua ya. Yang jelas bukan majalah dewasa. Bukan. Sangat bernuansa gerakan, sangat bernuansa perjuangan, sangat bernuansa romantisme tentu. Satu harimau kumbang yang sedang kalut itu lebih bahaya daripada 27 orang pembunuh. Mantap. Halo, selamat pagi teman-teman buka buku prisepena.id. Hari ini kita akan membahas kembali buku yang diminati oleh pembaca. Dan kali ini kita kedatangan tamu dari Malang. Nanti bisa diperkenalkan siapa, kuliah atau bekerja, kemudian aktivitas sehari-hari, kesibukannya apa, asalnya dari mana, nanti bisa perkenalan. Terus perlu pembaca dan penonton yang ada di luar sana, konten buka buku prisepena.id adalah salah satu kanal YouTube yang bertujuan untuk mengenalkan kepada pemirsa tentang buku-buku yang menarik untuk dibaca. Menarik ya, kita garis bawahi menarik, karena menarik ini banyak perspektifnya. Kalau bagus itu kan nanti debatable jadinya, tapi kalau menarik itu kemungkinan debatable-nya sedikit ya. Jadi menarik yang mana buku apapun itu yang menjadi bacaan sehari-hari bagi para pemirsa atau pembaca di luar sana. Nah, salah satunya prisepena.id menyediakan ruang di sini untuk teman-teman yang ada di luar sana untuk menceritakan pengalaman-pengalaman bukunya. Oke, hari ini langsung saja kita akan bersama dengan siapa? Langsung ini ya? Iya, silakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perlu salam ya? Santai. Kita salam atau selamat malam, boleh? Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nama saya Muhammad Faisal Amri. Untuk asalnya, saya asalnya itu dari Sumatera Selatan, tepatnya Kabupaten Oku Selatan. Oku Selatan. Tapi punya saudara-saudara di Jawa. Kalau orang-orang mengatakan Puja Kesuma atau Puja Suma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Oke. Dan untuk saat ini masih menempuh pendidikan di Malang ya, tepatnya di salah satu kampus di Malang, Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Dan sekarang juga masih aktif sebagai anggota di forum komunikasi alumni pondok pesantren ya. Alumni pondok pesantren Semalang Raya, juga menahkodai PMII ya, Komisariat Brawijaya. Oh, berarti aktif di forum alumni pondok pesantren. Ya. Pondok pesantrennya? Pesantrennya karena ini forum silaturahmi ya, forum silaturahmi, jadi beberapa pesantren seluruh Indonesia, itu yang mahasiswanya atau yang mempunyai perserikatan atau perkumpulan di Malang itu tergabung menjadi satu di forum forum mahasiswa itu. Tapi dulu pernah nyantri? Pernah dong. Di Blok Agung Banyuwangi. Nama pondok pesantrennya Darussalam Blok Agung. Oh, Blok Agung. Jadi ya, itu. Terus sekarang aktif juga di persatuan ya? Apa PMI? PMI. Apa singkatannya, lupa. PMI itu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Sampai lupa saya. Betul. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di Kota Malang. Komisariat Brawijaya Malang. Oke. Kita kedatangan seorang tamu dari Malang ya, teman-teman ya. Aslinya Oku Selatan, Sumatera Selatan. Putra Jawa Sumatera, kelahiran Sumatera.
Hari ini kita mau buka apa, Mas Faisal? Nah, di sini saya bawa buku Pak Tua yang membaca kisah cinta. Bukunya unik, tipis, kecil, tapi membuat orang itu selalu penasaran. Apa sih yang di dalamnya itu? Oh, ternyata begini. Oh, ternyata hidup di hutan. Ini udah kelihatan ya dari covernya ini, hutan rimba gitu ya. Hutan rimba yang nanti juga akan membicarakan tentang kehidupan atau struktur ekologi kehidupan lingkungan hidup yang ada di Amazon. Nah, ini buku ini karangan dari Luis Sepulveda. Gimana sih bacanya? Luis Sepulveda. Sepulveda atau Sepulvela? Sepulvela ya. Sepulvela atau Sepulveda? Kayak bacanya lidah Jawa Sepulveda gitu. Sepulveda. Ya. Amerika Latin ya berarti ya? Ya, Amerika Latin. Untuk basisnya itu ada di Ekuador. Oh, Ekuador. Ya. Oke, negara Ekuador Negara ya. Ekuador. Nah, negara Ekuador yang nanti dalam ceritanya juga itu sering bersinggungan dengan Peru. Oh, Peru. Peru. Ekuador, Jadi, Ekuador Peru. sama Peru itu kan di perbatasannya itu sering sering terjadi perebutan atau gimana lah ya. Oke, sebelum diceritakan Mas Faisal, bagaimana ceritanya bertemu dengan buku itu? Nah, awalnya bertemu dengan buku ini itu sebuah ketidaksengajaan ya. Awal-awal itu cuma main aja di rumah, di kosan ya kalau kita ya, di kosan kontrakan gitu. Ada satu buku yang covernya itu paling mencolok dari beberapa yang lain kan. Biasanya kan putih-putih gitu kan. Ini hijau sendiri meskipun menyamping gini hijau sendiri, terus dibaca dari samping kok menarik. Terus tak baca kan. Nah ini kelebihan dari buku-buku yang tebalnya segini ini, bisa khatam sekali duduk gitu. Sekali duduk mungkin ya kalau teman-teman udah biasa membaca 3 atau 4 jam itu udah bisa khatam. Dan ya itu awalnya ketemu buku ini, dan ternyata isinya juga menarik ya. Oke. Luar biasa. Itu pertama kali bertemu dengan berarti dari perpustakaan ya, perpustakaan teman ya. Perpustakaan teman. Teman pasti aktivis ya. Bukunya kok kayak gitu. Aktivis mungkin ya? Bisa juga seperti itu, Mas. Aktivis ya. Karena tadi backgroundnya Mas Faisal aktivis pergerakan Mas Faisal Indonesia dan forum silaturahmi pondok pesantren. Mungkin circle-nya ini ya, circle-nya bisa kita tebak buku-buku pasti yang akan dijadikan sebagai bahan ya untuk obrolan-obrolan gitu. Oke, kita mulai masuk ke buku Mas Faisal. Bismillah ya. Bismillah. Kita pelan-pelan. Buku itu ceritanya bagaimana atau mengisahkan apa? Nah, kalau kita melihat dari judul ya, tentunya sebab yang menjadi aktor utama dalam buku ini adalah orang tua. Nah, Pak Tua yang membaca kisah cinta gitu. Artinya kalau dikatakan muda, ya enggak, namanya udah tua gitu. Nah, Pak Tua ini namanya Antonio George Bolivar. Yes. Bolivar. Mas sudah pernah baca kan bukunya? Insya Allah sudah. Insya Allah sudah ya. Sudah, yuk. Kita ngobrol yuk. Kita ngobrol. Silahkan lanjut. Jadi dia sebenarnya dulu itu hidup di daerah pegunungan, pegunungan yang dingin, kemudian iklimnya itu yang dingin, terus kemudian ikut program dari pemerintah Ekuador waktu itu. Oke. Nah, akhirnya dia bersama istrinya dan beberapa keluarga ya itu pindah dari awal tempatnya itu sama istrinya, terus kemudian dia pindah, akhirnya dia berdiam di situ, dan tempat itulah yang kemudian menjadi tempat latar terjadinya dalam novel ini ya, El Idilio ya daerahnya. El Idilio. Nah, pindah ke situ dengan bekal yang minim tentang keadaan hutan.
Yes. Artinya kalau berbicara di Indonesia juga waktu itu mungkin adanya transmigrasi yang dipindahkan ke daerah-daerah yang masih hutan ya. Nah itu mungkin sama kayak pada waktu itu, sama gitu. Bedanya adalah hutan Amazon itu masih hutan yang ekstrim ya mungkin ya, atau masih sangat kental dengan ya lingkungan hidup gitu, lingkungan hidup dengan berbagai kompleksitas yang terjadi Flora dan fauna. flora dan faunanya. Yeah. Nah itu. Nah akhirnya karena minimnya perbekalan dari ilmu tentang survive di hutan, banyak dari orang-orang yang pindah ke tempat tersebut meninggoy, Mas. Meninggal. Meninggal. Oke. Karena tidak bisa survive. Karena ya? tidak bisa survive. Penyakit juga banyak. Penyakit juga banyak. Terus kemudian konsumsi namanya makanannya dikonsumsi itu tidak difilter terlebih dahulu atau mungkin gimana. Nah kalau di sini dikatakan gitu dari buah-buahan, terus dari hewan ya, dari buah-buahan. Bahkan istrinya pun meninggalnya seperti itu. Oh, istrinya Pak Tua ya. Istrinya Pak Tua. Nah, dia kan pindah ke tempat Eli Dilio itu bersama istrinya. Istrinya meninggal karena keminiman pengetahuan tentang survive. Betul. Kayak gitu. Nah dan akhirnya dia lambat laun kemudian bertemu dengan suku asli daerah tersebut gitu kan. Suku daerah di hutan Amazon ya. Suku di daerah hutan Amazon. Sukunya itu apa ya? Saya lupa ya sukunya ya. Mungkin di sini ada ya, sebentar. Oke, sambil jalan Mas. Sambil jalan, oke sambil jalan nanti kalau ingat. Yang jelas bukan suku anak dalam ya. Bukan suku anak dalam. Suku Baduy bukan ya. Bukan suku Baduy. Suku yang ada di daerah hutan Amazon. Saya juga lupa. Oke, terus. Nah, nama sukunya. Nama sukunya ya nanti ingat mungkin. Nah kemudian dari situlah Pak George ini, Pak Anton ini belajar tentang bagaimana kehidupan ya Pak Anton ya, kita sebut saja Pak Anton ya mungkin ya, biar singkat. Pak Anton. Antonio. Pak Antonio Jose Bolivar ya. Padahal keren namanya jadi Anton. Pak Anton terus. Nah dia belajar banyak tentang bagaimana hidup dan meramu ya. Betul. Di hutan Amazon sama suku-suku ini. Suku apa ya? Kok saya lupa. Nah itu suku itu. Akhirnya dia belajar banyak dari situ. Kemudian dia juga ditokohkan ya mungkin. Setelah itu ditokohkan di daerah Eli Dilio ini sehingga orang-orang itu menjadi segan atau gemar atau suka sama Pak Anton ini, Pak Tua. Kemudian di sini kan digambarkan di covernya ini ada dua pasang mata. Dua pasang mata. Ini kalau dilihat ini bukan mata manusia ini. Nah, bukan mata manusia. Nah, di sini mata kumbang. Harimau kumbang yang digambarkan dalam buku ini sebagai representasi dari hutan Amazon. Dan datangnya orang-orang Eropa ya, kulit putih. Nah itu orang-orang yang berlibur sambil berburu. Kan banyak orang-orang yang orang-orang kota ya mungkin ya, terutama orang-orang kota yang datang ke hutan untuk berburu, entah itu berburu burung atau berburu apa. Nah, di Amazon itu seperti itu ceritanya di buku ini juga seperti itu. Nah akhirnya ada salah satu orang itu pemburu juga itu mati dengan mengenaskan ya. Nah, kaum suku Swar namanya kaum Swar. Sebelum ke penembak itu meninggal. Ada mungkin cerita nggak kayak misal
Pak Anton ini tadi apa namanya suka baca buku. Ya, oh ya itu. Suka baca buku. Pak Anton ini ya sampai lupa ini. Pak Anton ini sebenarnya orang yang sangat jiwa romantismenya itu tinggi ya. Betul. Jiwa romantisnya itu tinggi. Ya. Mungkin juga dia karena meluapkan rasa kegelisahan terhadap pasangan yang sudah meninggal, dia lebih banyak menghabiskan waktu dan merenung di gubuknya ya. Ya. Nah, gubuknya itu kan sebelah sungai, jadi dengan jendela yang menghadap sungai, Betul. diibaratkan seperti itu. Jadi dia sering menghabiskan waktu di situ sambil menatap sungai dan membaca-baca buku, meskipun dia itu sebenarnya agak lemah terhadap ini aksara membaca gitu. Betul. Tapi dia ulang-ulang terus, apalagi jika ada kata-kata yang menurut dia itu menarik gitu, dia akan baca berulang-ulang sampai dia itu hafal. Yes. Nah, di situ dia membaca kisah-kisah romantis yang berkemelut masalah kebatinan, masalah romantisme. Yeah. Tapi yang akhirnya ujung-ujungnya itu sukses masalah cintanya seperti itu. Sukses dalam artian? Dalam artian buku-buku yang ia baca. Oh, buku-buku yang ia baca itu jadi dia suka baca-baca buku romantis yang di dalamnya itu banyak tragedi, Okay, tapi yeah. endingnya itu selalu bahagia. Gitu. Meskipun dirinya itu tidak bahagia ya. Meskipun dirinya itu tidak bahagia. Seperti itu. Terus ada dokter gigi. Terus ada dokter gigi, Ya, betul. Dokter gigi yang sering membawakan buku-buku dari kota ke hutan Amazon. Terus bapaknya ini pasti Pak tua ini, Pak Anton ini pasti minta ini kan? Minta jatah ya, mungkin pada waktu itu minta oleh-oleh mungkin oleh buku ya. Mas Yogas, minta oleh-olehnya dong gitu. Nah, ya mungkin gitu ya. Minta oleh-oleh, dan pada waktu itu setiap berlabuh itu kalau tidak salah itu meninggalkan 2 buku. Yes. 2 buku-buku romantis ya. Buku-buku romantis. Buku-buku romantis yang ditulis oleh Pak tua ya. Yang jelas bukan majalah dewasa. Bukan. Bukan majalah dewasa. Bukan. Yang tempelnya itu yang kan tempel di dinding. Oke. Terus Nah, sampai mana tadi ya? sampai tadi sudah diceritakan tentang dokter gigi. Saya menarik baca buku itu tuh ketika ada pernyataan-pernyataan yang ketika waktu ada yang periksa gigi. Iya, Terus periksa gigi kan sakit. Terus dicabut giginya itu kan sakit. Terus ada yang dasar bego. Iya, betul. Dasar bego, pemerintah aja. Emang pemerintah ngurusin gigimu atau apa gitu loh. Nah, itu sebenarnya gini Mas Yoga. Nah, itu sebenarnya gini. Ada di situ kan juga ada kawasan pertambangan emas ya. Yes. Nah, kawasan pertambangan emas, dan di situ ada pekerja-pekerjanya gitu. Jadi setelah dia minum-minum gitu, minuman keras, minuman keras. Nah, dia itu membuat taruhan akhirnya. Nah, membuat taruhan akhirnya sama temennya itu mencabut gigi itu. Kalau sampai mencabut gigi itu nggak sakit, nggak ngerasa sakit. aku kasih imbalan gitu. Hasil tambangku saya berikan semua gitu. Nah, itu akhirnya dia sama teman-temannya ya kayak kita ini. Mas sebagai dokter, saya sebagai pasien mencabut gigi, dan teman-temannya di luar situ. Ya gitu. Mengejek ya, membuli ya begini. Saya membuli. Nah, Mas kalau dokter itu kan memeriksa gigi, katanya kan ada yang keropos, kan pasti ya ada yang keropos, ada yang masih sehat gitu kan. Nah, jangan salahkan kalau gigi yang keropos itulah dari pemerintah, gitu. Karena mungkin hasil dari makanan dari industri atau dari apa yang bercampur dengan zat kimia ya. Itu mungkin seperti itu. Nah, akhirnya timbullah lelucon-lelucon dari teman-temannya itu kayak gitu. Dasar bego. Jadi dasar bego. Terjemahannya itu menarik ya. Menarik. Dan menariknya lagi, bahasa-bahasa yang digunakan di buku ini adalah
bukan bahasa yang mencari aman gitu Mas. Betul ya. Maksudnya kalau kita ngomong mungkin kalau ada apa namanya batasan usia 18 plus gitu Ya. karena bahasa-bahasanya terlalu vulgar, dasar bodoh gitu kan. Dan lalu apalah banyak bahasa-bahasa yang vulgar kayak gitu ditampilkan, diterjemahkan di buku-buku ini menarik bukunya kan. Benar ya. Oke, tadi sempat disinggung ada pertambangan di situ. Ya, betul. Berarti ketika itu kita sudah masuk babak di mana Pak Tua menghadapi situasi di mana hutan Amazon sudah mengalami eksploitasi Iya, ya. Eksploitasi, terus banyak pemburu apa menjarah hasil hutan ya. Iya. Baik itu floranya maupun faunanya maupun apa simpanan kekayaan di hutan Amazon itu. Nah, gimana itu kelanjutannya? Nah, Pak Tua ini pada waktu itu karena dia ini sebenarnya diangkat sebagai suku Suar. Ya, suku Suar tadi, akhirnya dia seolah-olah menghindari kehidupan yang di luar suku Suar. Yes. Seolah-olah dia itu kayak nyirik bahasa Jawanya. Apa sih? Apa? Kalau bahasa dalam pesantrennya itu ada namanya uzlah. Uzlah itu menyendiri ya? Menepi. Uzlatun, menyepi ya. Dia menghindari dari keramaian gitu. Betul ya. Kayak gitu. Uzlatun ya. Uzlatun. Oke, terus Uzlatun. Nah itu. Nah artinya dari sikap yang diperlakukan ya, sikap yang diekspresikan oleh Pak Tua ini adalah bagaimana dia itu menjaga dirinya dan menjaga hutan dengan tidak melihatkan kepada orang-orang di luar daerah hutan Amazon tersebut. Makanya suku-suku Suar itu dikatakan kalau macam-macam, misal macam-macam dengan adat ataupun hutan yang ada di situ, bahkan orang-orang pemburu-pemburu itu ditusuk, mungkin dijadikan daging asap ya, dikatakan jadikan daging asap. Nah itu sebagai seolah-olah itu mereka kaum suku Suar menganggap bahwasanya hutan Amazon itu memang benar-benar miliknya dan siapapun yang datang ke daerah tersebut dianggap sebagai pencuri. Oke, dianggap sebagai pencuri. Ya. Kemudian sampai tibalah di situ disinggung wali kota datang. Nah, terus wali kota datang. Kemudian sampai pada waktu itu yang saya sebutkan tadi Mas, yang ada pemburu yang meninggoy tadi, pemburu yang meninggal itu, yang mati diterkam harimau ya, harimau kumbang. Yang difitnah adalah kaum Suar. Oh ya. Karena itu merupakan keberingasan atau saking menjaganya kaum Suar terhadap lingkungannya. Nah, akhirnya yang difitnah kaum Suar bahwa kaum Suar membunuh pemburu. Padahal yang membunuh itu adalah hewan. Karena pada waktu itu adalah pemburu ini menculik ya atau membunuh anak dari harimau kumbang tersebut. Kemudian naluri insting dari ibu ya atau orang tua ya, sebagai meskipun itu hewan itu kan tinggi. Betul. Itu kan tinggi. Bahkan dikatakan begini Mas, satu harimau kumbang yang sedang kalut itu lebih bahaya daripada 27 orang pembunuh. Mantap. Jadikan kuat. Satu, kita ulangi lagi. Seekor hewan kumbang yang sedang kalut. Oke. Itu lebih berbahaya dibandingkan dengan 27 orang pembunuh. Oke. Ya mungkin nggak hanya harimau kumbang aja ya, mungkin itu ya. Semua hewan mungkin kayak gitu ya. Betul. Lebah, bahkan ayam pun sekalian ya, kalau anaknya kita culik gitu ya. Kan kita mengejar dia. Iya kan ya? Iya, betul. Naluri ya. Nah. Yes. Terus meninggal kan sempat geger itu. Ya, sempat geger bahwa itu yang membunuh kaum Suar. Suku Suar. Tapi ada yang tidak percaya bahwa itu
bukan binatang yang membunuh tapi suku suar. Nah itu sampai pada akhirnya ada salah satu asisten ya, bisa dikatakan asisten atau pekerja serabutan itu yang pandai atau sudah berpengalaman dengan kehidupan yang ada di Amazon, terutama di El Idilio. Nah, ketika mengetahui bekas luka yang dialami oleh yang meninggal ini tadi, langsung dia bisa mengidentifikasi bahwa yang membunuh ini adalah sebenarnya harimau. Ya. Pak Anton bukan yang mengidentifikasi. Pak Gendut kayak. Berarti Pak Anton sebenarnya tahu ya, tapi dia diem gitu kan? Iya, mungkin kayak gitu, mungkin diem ya. Iya. Karena Pak Anton ini kan ingin uzlatun tadi ya, ingin uzlatun. Terus dan dia juga sebenarnya kan menjaga banget suku suar kan? Ya, suku suar, keberadaan suku suar itu dia bagian daripada itu kan, Pak Antonio Jose Bolivar ini. Nah itu terus sampai pada akhirnya itu kasus tersebut itu lambat laun hilang kan. Terus kemudian datang seorang dikatakan pemburu juga mungkin ya, atau orang yang sudah berpengalaman juga, itu temannya Pak Anton. Nah dalam suatu kejadian ya biasalah kalau di hutan ya, kehidupan kita, bahkan untuk sekedar ingin meramu saja atau sekedar ingin makan saja kita harus berburu terlebih dahulu, tapi itu gratis gitu kan, Nah sampai pada suatu ketika ada kejadian yang membuat tolak ukur Pak Anton ini menjadi natif ya, mungkin ya di sana, menjadi seorang pribumi, dianggap seorang pribumi sana ketika digigit ular. Ketika digigit ular, nah itu kan dia bisa dikatakan mendekati sakaratul maut mungkin. Betul. Mendekati sakaratul maut, terus sama temannya itu dibawa ke ibu-ibu kaum suar. Kemudian saking telatennya ibu-ibu kaum suar merawat Pak Anton atau Pak Tua ini, kemudian baru 3 minggu kalau nggak salah, baru kemudian keadaannya itu berangsur membaik. Nah dengan diberi minum, diberi asupan dan dirawat dengan cara-cara tradisional kaum suar, lambat laun sembuh. Nah itu menjadi tolak ukur Pak Anton itu mentransformasikan dirinya dulu sebagai si A, orang luar dan kemudian masuk ke suku suar tersebut, dan bagian daripada suku suar ya. Bagian dari suku. Itu sebenarnya jauh sebelum kasus pemburu meninggal tadi kan ya. Sebelum itu. Dan itu juga sudah terjadi setelah istrinya meninggal. Yes. Setelah istrinya meninggal ya. Nah, lalu ini Mas. Di sini itu kalau yang membuat seru menurut saya itu adalah ketika Pak Tua berhasil membunuh harimau yang dibunuh, anaknya yang dibunuh tadi ya. Anak harimau yang dibunuh. Oke, lanjutkan. Harimaunya itu kan si induknya ya. Induknya itu kan karena mungkin karena terjadinya kegelisahan ya dari yang namanya kita sebagai manusia. Nah kemudian berhadapan dengan hewan-hewan buas itu mesti kan kita seolah-olah itu ingin menghindar, bahkan ingin melukai atau membunuh, meskipun kita itu penduduk asli pribumi dari Amazon gitu. Nah Pak Tua itu Pak Tua itu jadi ketika ada ancaman hewan binatang buas, terutama ini ya harimau kumbang, jadi dia itu sampai tega hati membunuh hewan ini. Kenapa kok bisa? Nah, padahal dia itu kan tadi punya jiwa romantisme. Padahal dia punya jiwa romantisme. Terus dia mendaku atau menisbahkan diri menjadi bagian hutan Amazon. Kemudian kenapa dia sampai tega membunuh harimau kumbang? Nah, ini yang menjadi seru di buku ini adalah itu pembunuhan dari
seolah-olah itu apa ya, bertolak belakang gitu kan dengan apa namanya, Pak Tua, kepribadian Pak Tua. Nah, kepribadian Pak Tua yang namanya mungkin jika dilihat dari psikologinya ya, psikologi Pak Tua, mungkin dia juga merasa bahwasanya ini merupakan salah satu apa ya, bentuk pertahanan diriku, mungkin kayak gitu. Oh, mekanisme mungkin. Mekanisme pertahanan diri. Kenapa dia harus membunuh harimau itu? Tapi ujung-ujungnya meskipun dia membunuh itu, penyesalan yang sangat luar biasa itu dirasakan oleh Pak Tua. Gitu. Penyesalan yang sangat luar biasa dirasakan oleh Pak Tua. Karena ya bagaimanapun daerah yang kita tinggali, jika ada salah satu komponen yang berkurang, pasti ada rasa atau impact yang berkurang pula pada diri orang-orang tersebut, kan gitu. Proses pembunuhan ya. Proses pembunuhan harimau ini kan penuh dengan jalan cerita yang sangat kompleks ya, kayak disebutkan, Anda memang benar-benar terpelajar ya Yang Mulia. Hewan itu sudah di ujung tanduk. Anda cuma perlu membiarkan dia jalan bolak-balik sampai kami memperkirakan berapa jauhnya dia, berapa putaran lagi, dan kenalah dia. Itu kan. Jadi kan proses membunuhnya itu kan sebenarnya sangat penuh dengan drama ya. Nah, apa yang bisa menurut Mas Faisal, kalau saya melihat ya, kenapa Pak Tua itu sampai akhirnya tega membunuh harimau itu? Karena dia ingin membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh para pemburu itu adalah salah. Pemburu, penambang, terus apa namanya, orang-orang luar yang ingin mengeksploitasi hutan Amazon itu adalah tindakan-tindakan yang salah. Dengan cara dia membuktikan bahwa banyaknya orang-orang yang meninggal di hutan Amazon karena ini bukan akibat dari suku Suar ya, tapi dari binatang-binatang buas yang ada di hutan Amazon yang terusik, kemudian dia membalaskan itu. Nah, ini kan menjadi menarik ya sebenarnya, di mana konspirasi pemerintah itu juga ngeri ya ternyata ya. Ngeri banget Mas juga ya. Konspirasi pemerintah. Kalau kita bicara di novel ini ada keterkaitan, ada kesinambungan, peran pemerintah juga ada di situ kan. Apa contohnya di novel? Contohnya ketika ini ya, mungkin pada awal masuk pada bab ini, kita akan dipertemukan dengan Pak Wali Kota gitu kan, yang menarik upah dari para pelancong atau para pemburu dari luar yang datang ke situ. Artinya dari pemilik kebijakan saja sudah melegalkan untuk berburu. Kan. Itu salah satu contoh, dan masih banyak contoh-contoh yang lain kan gitu. Karena menurut pemahaman yang selama ini yang saya peroleh adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan itu adalah alam. Jadi ketika alam itu kita lawan, maka jangan salahkan kalau suatu saat alam itu juga akan melawan kepada kita atau bahkan melenyapkan kita. Betul. Kan gitu. Hukum alam ya. Nah, terus selain kebijakan penarikan uang ilegal itu apa? Kebijakan apa? Konspirasi pemerintah apa untuk hutan Amazon itu secara RT RW ya mungkin bisa dieksploitasi gitu. Rencana tata ruang. Itu apa ya? Kebijakan apa lagi? Setelah pembunuhan harimau ini kira-kira kebijakan itu masih tetap dilanjutkan atau justru, dugaan saya Mas Faisal, saya si Louis Sepulveda ini kan seorang aktivis. Aktivis, jurnalis. Beliau juga baru saja wafat ya. Iya, 2020 ya. 2020 pas dia kan kena COVID-19 ya. Ini apa namanya? Membuktikan bahwa apa yang ditulis oleh Louis Sepulveda ini juga yang terjadi hari ini ya. Yang terjadi hari ini ketika perampasan lahan, kemudian perampasan hutan jadi peralih-fungsian lahan dan lain sebagainya, dan menyingkirkan apa namanya suku-suku atau orang-orang natif tadi itu menjadi kegelisahan Louis kan, menjadi kegelisahan Louis. Dan di sini tokoh Antonio Jose Bolivar, dia memberikan nama tokohnya Antonio Jose Bolivar itu kan Bolivar itu kan pahlawan
tokoh pahlawan Meksiko kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya nanti dicek Bolivar itu. Kan ada Bolivarian kan kayak gerakan Bolivarian ya. Nah itu tokoh. Nah itu mungkin salah satu bentuk kegelisahan Luis ini untuk bagaimana apa namanya kita sebagai apa aktivis ya, aktivis ekologi ya, mungkin, aktivis ekologi itu memang benar-benar melihat apa atau membuat tulisan atau membuat novel itu dari sudut pandang ini, dari sudut pandang Antonio tadi, yang dari luar kemudian masuk bertransformasi. Mas Faisal tadi bilang kemudian dia membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh kebijakan pemerintah terkait RT RW yang diperbolehkan itu salah gitu. Gimana menurut Mas Faisal? Nah, sebentar, Mas Faisal ini kan Oku Selatan ya? Iya, Oku Selatan. Oku Selatan. Di Oku Selatan tuh Mas Faisal punya SMP teman-teman. SMP Islam plus Yayasan Abdus Salam Mekarjaya. Dan di tempat Mas Faisal ini apa namanya? Bagian daripada salah satu bagian daripada kawasan yang masuk masih kawasan hutan Taman Bukit Barisan. Oke, hutan Bukit Barisan. Ya, Bukit Barisan. Nah, jadi sistemnya kalau Bukit Barisan itu kan hutan lindung. Nah, kalau daerah apa namanya lerengnya, daerah sekelilingnya itu sudah di apa namanya dijadikan hutan sosial. Oh, perhutanan sosial. Nah, hutan sosial. Sekarang saya mau masuk ke situ, Mas Faisal. Jauh sekali ya sampai itu. Sama kan? Sama ya. Apa yang Mas Faisal baca buku ini dengan konteks rumah tinggal Mas Faisal, kemudian rumah tinggal Mas Faisal dan lain sebagainya bagaimana? Jadi terjadi sebuah momentum ketika suatu saat ketika daerah tersebut dijadikan atau dialih fungsikan menjadi kawasan eksploitasi, dijadikan eksploitasi gitu. Dikomersialkan. Nah itu yang pertama menjadi kegelisahan dan juga terdapat cerita yang sama di buku-bukunya Luis Sepulveda ini juga seperti itu teman-teman. Nah yang kedua meskipun daerah tersebut atau daerah yang saya tempat tinggal itu masih kawasan hutan sosial, tapi sedikit banyak kita juga mendapat perlakuan atau mendapatkan aturan yang begitu rumit, yang begitu harus ditaati ABC, tidak boleh ABC, yang itu dari pemerintah juga. Nah itu yang kedua, artinya kebebasan kita untuk semisal bercocok tanam, kita makan, kita mencuci baju atau apa gitu. Nah itu juga diatur dengan regulasi yang begitu ketat ya. Begitu ketat. Meskipun hutan sosial tidak begitu ketat ya, nggak begitu ketat seperti hutan-hutan yang lainnya gitu. Nah di di cerita-cerita novel Pak Tua ini juga seperti itu. Nah regulasi-regulasi yang coba dibangun oleh pemerintah itu seakan-akan membatasi kaum suar ya, kaum suar yang natif di situ, seolah-olah tidak boleh A, tidak boleh B, misal tidak boleh C, padahal sejatinya mereka atau pemerintah itu memperbolehkan pihak ketiga, semisal korporasi atau swasta ya, mungkin dari pihak penambang atau apa, itu yang membolehkan masuk dengan legalitas yang dia miliki seperti itu. Artinya terdapat ketimpangan seperti itu. Nah itu yang kedua. Nah dan yang ketiga adalah beban psikologi dan mental terutama, yang bagi mereka yang betul-betul sadar bahwa daerahnya itu tidak sedang berada dalam zona nyaman. Nah itu seolah-olah menjadi menjadi gelisah gitu, menjadi ya nggak tenang gitu, dan mencoba untuk
mempertahankan wilayahnya dengan berbagai cara, Ya. entah itu membebaskan lahannya atau untuk membuat legal standingnya, membuat sertifikat atau membuat apa seperti itu. Nah, dan itu juga yang coba dilakukan oleh Pak Tua Di buku ini ya? ini, Di novel ini ya? di novel ini, yang dia coba mempertahankan daerahnya dengan semisal berburu tidak dengan mencederai yang anak-anaknya, mungkin berburu ikan atau apa pakai tombak dan lain-lain itu. Nah, mungkin itu saja Mas Yoka Oke, jadi cerita dari itu. oke. Ini novel menarik, diterjemahkan oleh Roni Agustinus, penerbit Margin Giri. Margin Giri. Ini hampir 11-12 dengan Rumah Kertas. Ya, rumah kertas. Terus Terus Sapiens juga mungkin masuk ya Mas ya. Sapiens Sapiens yang Yuval Noah Harari. Dengan kan maksudnya dengan mengatakan bahwasannya sebagai Homo sapiens adalah manusia ya, terutama itu sebagai puncak dari mata rantai makanan. Oke. Dan bahkan kekeliruannya adalah ketika menyalahgunakan Homo sapiens atau kewenangannya atau kekuasaannya, kemampuannya itu kemudian merubah landscape yang begitu besar di muka bumi. Landscape biografinya ya. Ya betul. Ya, itu ya Sapiens. Sapiens ya. Sapiens kan ragus ya. Rakus. Sapiens. Padahal ada yang lebih ragus daripada Sapiens, yaitu Apa itu? ya, hewan. Hewan harimau. Harimau. Gitu ya. Nah, ini buku cukup tipis, ada sekitar 140 ya? ya 133. 133. Teman-teman bisa baca ini sambil duduk, sambil ngopi, sambil jagongan dengan teman-teman yang lain, itu menyenangkan. Dan apa yang disampaikan oleh Mas Faisal tadi adalah bagian cerita yang disampaikan oleh Louis Sepulveda yang berjudul Pak Tua yang membaca kisah cinta. Kok jadi belepotan ya? Pak Tua yang membaca kisah cinta. Nah, ini romantis, sangat bernuansa gerakan ya. Gerakan. Sangat bernuansa gerakan, sangat bernuansa perjuangan, sangat bernuansa romantisme tentu. Ketika dia ditinggalkan istrinya, kemudian dia membaca buku, kemudian menyendiri uzlatun tadi, terus dia bertransformasi banyak. Dan ini mungkin bisa teman-teman baca. Terakhir Mas, apa yang ingin disampaikan oleh pembaca? Kenapa harus baca buku ini? Nah, kenapa teman-teman harus membaca buku ini? Yang pertama, kita bicara tentang logis saja. Buku ini tipis dan teman-teman bisa bacanya nggak lama-lama gitu, nggak lama-lama. Mungkin teman-teman cuma duduk baca selesai kata itu. Yang kedua adalah teman-teman bahwasanya harus juga merasakan dan coba untuk mengimajinasikan bahwa teman-teman itu juga sebenarnya hidup di lingkungan dan hidup di ruang hidup yang begitu kompleks ya, untuk masalah-masalah ruang hidup dan ekologi gitu. Makanya teman-teman coba membaca buku ini agar teman-teman itu bisa mengimajinasikan bahwa teman-teman tidak hanya hidup sebagai manusia sosial, tetapi teman-teman juga hidup atau berproses ya, itu mengisyaratkan bahwa teman-teman itu hidup di atas muka bumi ya, yang seperti yang saya katakan, sesuatu yang tidak bisa dilawan itu adalah alam. Yes. Alam. Nah, kalau makhluk sosial, kalau kita berbicara tentang makhluk sosial, ya kita masih memang bisa melawan. membutuhkan, tapi kita masih bisa melawan. Tapi kalau hutan, bagaimanapun itu, kita makan, kita mandi, kita apapun itu, kita saling berkaitan dengan alam. Makanya teman-teman kalau membaca buku ini sedikit banyak ya, semoga teman-teman menyadari bahwa pentingnya lingkungan hidup dan ekologis itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita kini dan nanti. Ini dan nanti. Dan nanti. Seperti pernyataan pemerintah bahwa
paru-paru dunia adalah hutan. Oke, terima kasih Mas Faisal sudah mampir di prisepena.id di konten buka buku. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Hati-hati pulang ke Malang. Semoga cepat lulus. Amin ya Pak. Semoga cepat berjodoh. Amin. Begitu teman-teman, kita tutup konten buka buku prisepena.id. Selamat pagi, salam literasi.